Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan bagian Alkitab yang kita baca saat ini sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh tim penyusun Gema. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang akan kita baca, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Supaya kami bisa lebih dikuatkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau menyerahkan pembacaan firman Tuhan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini tema dari bacaan Gema kita adalah menghadapi tantangan dari dalam dan diambil dari Nehemia pasal yang kelima. Saya akan membacakan seluruh teks dari perikop ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dari
dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jemaat yang terkasih, Nehemia tahu bahwa membangun tembok Yerusalem bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah pelayanan bagi umat Allah, yaitu bangsanya sendiri. Di tengah kesibukan membangun tembok Yerusalem, Nehemia dengan rendah hati mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh bangsanya. Sehingga ia bisa mengetahui bahwa ternyata ada masalah berat yang perlu ditangani. Masalah itu membuat ia marah. Ini tercatat di dalam ayat yang ke-6. Ada orang-orang Yahudi yang mementingkan diri sendiri dengan mengambil untung, dan hal ini melanggar firman Tuhan serta menyusahkan saudara sebangsanya. Dan fakta ini juga menunjukkan bahwa Nehemia tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga tantangan dari dalam, yaitu dari bangsanya sendiri. Nehemia yang begitu mengasihi bangsanya tidak mau dikendalikan oleh amarahnya. Oleh karena itu, dia memikirkan masak-masak cara untuk bisa menyadarkan bangsanya agar mereka berubah. Itu Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-7. Nehemia berusaha untuk mengingatkan bangsanya agar mereka hidup dalam takut akan Allah. Dan tentu saja peringatan itu akan sulit diterima bila tingkah laku Nehemia tidak sesuai dengan perkataannya. Nehemia berusaha untuk memberi teladan dengan menebus bangsanya yang telah dijual. Bapak Ibu bisa melihat juga di ayat yang ke-8. Dan juga dia tidak mengambil bagian sebagai bupati, ada di ayat 14. Dan semua itu dilakukan supaya Nehemia bukan hanya sekedar menyalahkan mereka, tetapi Nehemia menempatkan dirinya sama seperti dengan mereka, dengan mengatakan bahwa aku dan saudara-saudaraku telah membungakan, dan biarlah kita menghapus hutang mereka. Tingkah laku Nehemia yang secara konsisten memperlihatkan teladan kehidupan yang takut akan Allah, merupakan sumber kekuatan yang membuat perintah yang ia sampaikan menjadi lebih berkuasa. Sehingga rakyat bersedia mendengar dan mengikuti apa yang Nehemia perintahkan. Dan ini bisa jelas terlihat di ayat yang ke-12. Bapak Ibu, ketika kita sekedar memerintahkan orang lain untuk hidup dalam takut akan Allah, tentu saja itu adalah hal yang mudah. Akan tetapi membangun kewibawaan dengan menjadi teladan, agar perkataan kita memiliki kuasa, itu bukanlah hal yang mudah. Diperlukan konsistensi agar kita bisa menjadi teladan dalam hal hidup takut akan Allah. Saat Anda melihat bahwa orang-orang di sekitar Anda melakukan kesalahan dan hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana Anda harus bersikap? Apakah Anda sekedar menghakimi, atau Anda dengan kasih berusaha untuk menjadi teladan dan memikirkan cara untuk mengubah hidup mereka agar hidup mereka menjadi sesuai dengan kehendak Allah? Biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi teladan, bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi melalui perbuatan kita. Karena melalui teladan itulah setiap kata-kata kita, teguran kita bisa lebih didengar oleh orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau melalui firman Tuhan hari ini kami terus diingatkan untuk kami bukan hanya berkata-kata, bukan hanya kami menegur orang di sekitar kami, tetapi biarlah kami boleh menghidupi akan setiap kebenaran, akan setiap perkataan yang kami ucapkan. Karena melalui teladan yang kami tunjukkan untuk orang-orang di sekitar kami, itu menjadi suatu hal yang lebih berkuasa untuk menegur dan mengubah orang. Sekali lagi, Tuhan tolong setiap kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu bisa lebih berkuasa dan bisa lebih nyata dampaknya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.